Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Semoga kalian saat ini dalam kondisi sehat dan tetap bersemangat. Baiklah, dalam pembelajaran berikutnya saya akan mencoba untuk membahas materi kelas 10 bab 5, yaitu tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Akan saya mulai dari kemerdekaan bangsa di Indonesia, yaitu makna Bhinneka Tunggal Ika. Kita tahu seperti yang tertuang di dalam lambang negara kita, burung Garuda. Di sana tertera ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini adalah semboyan bagi bangsa Indonesia yang artinya walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Mari kita lihat mengenai aktualisasi pemahaman nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Aktualisasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dapat menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Juga dapat meminimalkan berbagai bentuk ancaman yang dapat mengganggu keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Aktualisasi bidang politik. Pada saat pemilu, setiap warga negara memiliki hak suara. Nah, tentu ini sebagai bentuk aktualisasi bagaimana warga negara berperan serta membela negara dalam bidang politik, yaitu dengan cara memberikan suara di TPS atau tempat pemungutan suara. Kemudian aktualisasi di bidang hukum dan pemerintahan. Nah, ini kita contohkan bahwa para penegak hukum seperti polisi, kemudian ada pengacara, ada jaksa dan hakim, itu harus bersikap objektif dan tidak melakukan diskriminasi kepada semua pelanggar hukum. Jadi mereka-mereka ini sebagai aparat hukum harus bisa memberikan contoh teladan kepada rakyat atau masyarakat agar bisa mereka bertindak dengan lebih baik dengan tanpa melanggar pada hukum. Kemudian aktualisasi di bidang sosial budaya. Penerapan aktualisasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk keragaman masyarakat. Karena kita tahu bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang pluralisme, yang heterogen, beragam. Nah, sehingga dalam hal ini kita harus bisa bagaimana menerapkan nilai-nilai kebinekaan dalam kehidupan masyarakat yang pluralisme tadi. Selanjutnya adalah aktualisasi bidang pertahanan keamanan. Penerapan aktualisasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan pertahanan keamanan akan menimbulkan kesadaran cinta tanah air. Jadi bagaimana kita mengembangkan nilai-nilai sikap cinta tanah air atau nasionalisme. Misalnya rela berkorban, suka bekerja keras, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan melihat apa yang dimaksud dengan integrasi nasional. Jadi konsep integrasi nasional yang selama ini sering kita dengar, mari kita coba lihat pengertiannya bagaimana. Ada yang mengatakan bahwa integrasi nasional itu adalah sebagai upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Mungkin kalau dijabarkan pengertiannya supaya kalian lebih paham, akan saya coba buat pengertian yang lebih kompleks atau lebih lengkap, bahwa integrasi nasional adalah perpaduan di antara unsur-unsur sosial atau budaya yang saling berinteraksi atau berhubungan satu dengan lainnya, sehingga membentuk pola kehidupan yang serasi, selaras atau seimbang fungsinya bagi masyarakat. Nah, ini adalah tipe integritas menurut Myron Weiner ya. Jadi ada integrasi nasional, ada integrasi wilayah. Jadi ini perpaduan seluruh unsur budaya tadi ya, sosial itu integrasi nasional, ada integrasi wilayah, perpaduan di antara unsur-unsur daerah. Yang kemudian perpaduan di antara unsur nilai atau integrasi nilai, ada integrasi elit massa. Jadi ini artinya perpaduan di antara kelompok elit dan kelompok masyarakat, mereka hidup menyatu. Kemudian integrasi tingkah laku atau tindakan integratif. Nah, barangkali kalau kita melihat dari kelima tipe ini, menurut
pendapat Myron Weiner, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita. Nah, sementara William F. Ogburn, nah ini mengungkapkan mengenai syarat integrasi. Jadi menurut William F. Ogburn dan Meyer Nimkov menyebutkan bahwa syarat-syarat terwujudnya integrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, anggota masyarakat merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. Kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial itu berlaku cukup lama, tidak mudah berubah, dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Nah, ini Sumpah Pemuda yang pernah kita tahu, ya, Sumpah Pemuda 1928 sebagai konsensus integrasi nasional. Jadi kenapa datang konsensus nasional? Mungkin ini merupakan kesepakatan bersama seluruh pemuda Indonesia. Nah, coba kita lihat pemahamannya. Sumpah Pemuda melahirkan konsensus mengenai tumpah darah yang satu, yaitu darah Indonesia. Kemudian bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Dan bahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Nah, ini ada faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Jadi integrasi nasional sebagai satu usaha dan proses penyatuan perbedaan yang ada dalam suatu negara diharapkan dapat menciptakan keserasian dan keselarasan secara nasional. Jadi ada faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dan ada juga faktor-faktor penghambat integrasi nasional. Jadi integrasi nasional sendiri terbentuk dengan adanya faktor-faktor pendorong dan penghambat. Nah, kalau kita melihat bagaimana faktor yang mendorong integrasi nasional tersebut. Jadi salah satu faktor pendorong yaitu rasa cinta tanah air atau nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia, sebagaimana dibuktikan dalam perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. Adapun salah satu faktor penghambat terbentuknya integrasi nasional yaitu bahwa masyarakat Indonesia yang beragam atau pluralisme dalam kesuku bangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerah, bahasa daerah, ras dan agama yang dianutnya. Nah, ini ada tantangan dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi tantangan yang dihadapi oleh Indonesia untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dapat dibagi pada tantangan pertama secara eksternal, ya. Jadi ada tantangan yang datang dari luar dan secara internal ada tantangan yang datangnya dari dalam. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, ini dalam tantangan menjaga keutuhan NKRI ini, secara eksternal Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti pemanasan global atau global warming, ya, atau terorisme global juga ya bisa. Kemudian dinamika lingkungan strategis kawasan Asia Pasifik yang rawan keamanannya dan masalah perbatasan antar negara. Nah, ini biasanya menyangkut teritorial. Nah, sementara tantangan dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia secara internal, kita juga dihadapkan pada tantangan yang dihadapi Indonesia adalah mengawal negara kesatuan Republik Indonesia agar tetap utuh dan bersatu. Jadi mungkin ini kalau saya ungkapkan kenapa ini merupakan tantangan, karena bukan tidak mungkin NKRI ini terancam karena banyaknya atau adanya gerakan ekstrim, ya, yang mengancam NKRI seperti komunis. Bisa juga ada gerakan-gerakan radikalisme misalnya, ya, seperti adanya terorisme gitu, ya. Kemudian adanya gerak-gerakan yang ingin mendirikan negara di dalam negara, termasuk mungkin juga adanya gerakan separatis, ya, yang mengganggu kelangsungan NKRI karena mereka ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimana kesadaran warga negara? Nah, itu kalau kita lihat gambar di atas, yaitu menggambarkan masyarakat dan kelompok masyarakat. Jadi kesadaran warga negara dalam upaya bela negara
ditunjukkan dengan tindakan warga negara yang bertujuan mempertahankan kedaulatan dan kesatuan negaranya, yaitu dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup masyarakat. Saya garis bawah di situ ada kata kedaulatan. Jadi kedaulatan itu menggambarkan sebuah kekuasaan. Bila dalam satu negara tidak ada kedaulatan, maka di sana tidak ada kekuasaan. Jadi kita harus bisa mempertahankan kedaulatan ini sebagai simbol kekuasaan. Kemudian hakikat bela negara. Jadi bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Jadi dalam upaya bela negara terdapat beberapa dasar hukum tentang kewajiban bela negara. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada Undang-Undang nomor 29. Sebentar. Ada Undang-Undang nomor 29. Ya. Kemudian ada Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 juga. Ini tentang pertahanan negara. Jadi itu merupakan dasar hukum tentang kewajiban bela negara. Ya mungkin yang sederhana kita temukan itu ada di dalam Undang-Undang Dasar Batang Tubuh itu pasal 30 misalnya. Bahwa tiap orang berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Kemudian ini menyangkut kesediaan warga negara melakukan bela negara. Jadi menurut Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 pasal 9 ayat 2, upaya bela negara dapat diselenggarakan ya dengan berbagai cara ya. Di antaranya yang pertama itu kita bisa melakukan upaya bela negara itu dengan pendidikan kewarganegaraan, belajar PKN, kemudian pelatihan dasar kemiliteran secara wajib atau wajib militer, atau bisa pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau mungkin pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Jadi pada dasarnya upaya bela negara itu dilakukan bisa oleh setiap orang berdasarkan profesinya. Sebagai seorang guru dia mengajar dengan baik, sebagai seorang penegak hukum dia mampu menjadi contoh teladan dan dalam menciptakan keadilan ya. Kemudian juga sebagai pengusaha yang jujur, kalau sebagai siswa juga siswa yang selalu mengutamakan belajar ya daripada melakukan hal lain yang tidak penting. Kemudian bela negara sebagai bagian pertahanan negara. Kesadaran dan kemampuan bela negara dibutuhkan guna terbangunnya sistem pertahanan negara yang bersifat semesta, baik dalam menghadapi ancaman militer, non-militer maupun hibrida. Ya, rasanya itu saja penjelasan singkat. Mudah-mudahan apa yang tadi saya jelaskan dapat menambah wawasan pengetahuan kalian. Mudah-mudahan kalian bisa mencernanya dengan baik. Selamat bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.